Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen, semester 3 Regular Plus, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1, dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS, MM. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan materi pengertian manajemen sumber daya manusia. Definisi dari sumber daya manusia adalah terbagi menjadi dua, yaitu definisi SDM secara makro dan juga definisi SDM secara mikro. Definisi istilah apa itu SDM secara makro merupakan jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan pengertian dan definisi SDM secara mikro cenderung mengarah pada individu yang bekerja dalam sebuah institusi. Bahwa yang dimaksud dari SDM ini adalah merupakan satu individu dan sumber utama yang bekerja sebagai inti penggerak dari sebuah perusahaan atau organisasi. Peran fungsi SDM di sini bisa dibilang cukup banyak, seperti turut menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Peran fungsi SDM dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada SDM yang mumpuni dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, keberadaan dari SDM ini juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Berikut merupakan pengertian pemahaman penjelasan fungsi dari sumber daya manusia, yaitu ada tenaga kerja. Fungsi keberadaan SDM sebagai tenaga kerja adalah untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Individu yang termasuk dalam tenaga kerja adalah mereka yang berada dalam usia kerja, yaitu 15-64 tahun. Usia paling produktif seorang tenaga kerja biasanya terjadi pada usia 20-an sampai dengan usia 40-an. Selanjutnya, tenaga ahli. Fungsi sebagai tenaga ahli, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli menjadi keunggulan dalam membangun dan mengembangkan suatu perusahaan atau organisasi. Lalu keberadaan SDM dibantu dengan kemajuan teknologi saat ini akan berperan penting dalam menjaga keunggulan dan menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Selanjutnya, pemimpin. Selain itu, fungsi dari SDM sebagai pemimpin berfungsi untuk mengatur jalannya perusahaan dari atas agar perusahaan bisa berjalan dengan semestinya. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan membimbing individu atau tim yang berada dalam kuasanya. Setiap perusahaan memerlukan kerjasama antar individu dalam menjalankan usahanya. Seorang pemimpin diperlukan untuk membantu kerja antar individu tersebut agar tetap padu dan tidak ada gesekan. Selanjutnya, pengusaha. Sumber daya manusia sebagai pengusaha harus mampu bekerja dengan baik secara mandiri untuk menghasilkan atau mengembangkan usaha atau bisnisnya. Pengusaha biasanya melibatkan dirinya sendiri dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan dalam mengenali produk, menentukan cara produksi, menyusun manajemen operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Selanjutnya, produsen. Sumber daya manusia sebagai produsen merupakan individu yang menghasilkan barang dalam memenuhi kebutuhan manusia. Produsen dapat menambah nilai atau manfaat suatu barang serta menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak ada habisnya. Selanjutnya, konsumen. Konsumen merupakan pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan, dan pemakai jasa. Jadi, SDM sebagai konsumen adalah individu yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Sebagai besar, konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang dan atau jasa yang diproduksi. Konsumen memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam menjalani kehidupan. Adapun teori motivasi SDM, teori motivasi. Motivasi adalah dorongan psikologis yang mendorong seseorang melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Setiap orang memiliki tingkatan motivasi yang berbeda. Berikut dua macam teori motivasi. Teori motivasi kepuasan atau konten teoris yang dikemukakan oleh yang pertama Abraham Maslow pada tahun 1943 sampai 1970, mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah, yaitu aktualisasi diri, penghargaan, sosial, keamanan,
fisiologis. Selanjutnya ada teori motivasi Herbert 1966, faktor kesehatan ekstrinsik, yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan ketidakpuasan yang meliputi supervisi, kondisi kerja, hubungan interpersonal, bayaran dan keamanan, dan kebijakan organisasi. Faktor motivasi intrinsik yaitu faktor yang menyebabkan kepuasan meliputi prestasi, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya achievement teori Lakeland 1961 adalah suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian kekuasaan dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Kebutuhan akan mencapai NAC adalah dorongan untuk berprestasi, untuk mencapai yang berhubungan dengan serangkaian standar. Kebutuhan akan kekuasaan, need for power and power, adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation atau NAF, adalah keinginan untuk hubungan yang penuh, persahabatan dan interpersonal yang dekat. Selanjutnya ada teori motivasi proses. Teori motivasi Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan manusia, yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Menurut teori X, 4 penggadaian yang dipegang manajer yaitu A. Karyawan yang secara intern tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Karyawan yang tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. C. Karyawan akan menghindari tanggung jawab. Kemudian kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Selanjutnya kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia. Ada 4 teori Y. Yang pertama, A. Karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Kemudian orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Dan rata-rata orang akan menerima tanggung jawab serta kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Selanjutnya ada teori motivasi from 1964 tentang cognitive theory of motivation, menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu ekspektasi, harapan, keberhasilan pada suatu tugas instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Selanjutnya teori keadilan S. Adams. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Selanjutnya ada teori penempatan tujuan Edwin Locke. Edwin Locke mengupakan bahwa dalam beberapa tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni tujuan-tujuan mengarah perhatian, tujuan-tujuan mengatur upaya, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Selanjutnya ada teori harapan, ekspektansi teori. Pertama kali dikemukakan oleh Heather dalam ASAD 2004, teori yang mendasarkan 3 konsep, yaitu harapan adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku, nilai adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai atau martabat tertentu bagi setiap individu. Pertautan adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. Selanjutnya ada pengintegrasian SDM, adalah kegiatan menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang saling memberikan kepuasan. Tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menentukan tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan dengan prinsip menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Di sini ada tujuan utama fungsi pemeliharaan adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi.
menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu. Kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu. Ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan mengenai investasi tersebut. Keempat, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien keseluruhannya. Selanjutnya, di sini ada kepemimpinan serta gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin punya sikap kepemimpinan yang berbeda-beda tergantung karakter dan kepribadiannya. Namun perlu diketahui ada kriteria tertentu yang akan membedakan pemimpin yang ideal dan kredibel dengan pemimpin yang biasa saja. Berikut beberapa kriteria pemimpin yang baik: menginspirasi, integritas, mampu berkomunikasi dengan baik, kemampuan pengambilan keputusan, kreatif dan inovatif, akuntabilitas, percaya diri dan optimis, kecerdasan emosional, transparansi, memperlakukan orang lain dengan baik. Selanjutnya ada pengertian job value. Job value artinya seberapa besar dampak yang dihasilkan pekerjaan Anda terhadap pencapaian atau kinerja perusahaan. Adapun beberapa metode job value, yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, yaitu metode kuantitatif menggunakan fakta berdasarkan data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasikan suatu pekerjaan. Selanjutnya point factor. Metode point factor adalah teknik kuantitatif yang umum digunakan. Pendekatan ini memecah pekerjaan menjadi faktor kompensasi yang didefinisikan selama analisis pekerjaan. Poin diberikan ke faktor-faktor tersebut dan struktur gaji ditetapkan untuk posisi tersebut. Selanjutnya, comparison factor. Metode perbandingan atau comparison factor merupakan kombinasi dari job ranking dan point factor. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pekerjaan patokan, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa individu dalam organisasi. Selanjutnya, pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan observasi atau deskripsi untuk mengidentifikasikan pekerjaan job ranking. Dalam job ranking, pekerjaan yang tinggi dalam hierarki perusahaan ditetapkan sebagai nilai yang paling tinggi. Metode ini sangat sederhana tetapi tidak cocok di semua perusahaan. Adapun job classification, dalam metode job classification, HRD akan menulis deskripsi setiap klarifikasi tugas dan menempatkannya ke dalam nilai yang paling cocok dengan deskripsi tersebut. Metode ini juga tergantung pada jabatan dan tugas serta asumsi dalam perusahaan. Yang menjadi dasar kualifikasi pekerjaan adalah keterampilan dalam kompleksitas pekerjaan setiap posisi atau jabatan. Sekian dan terima kasih video dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.